BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Angkatan Darat Jepang di Jawa pada 29 April 1945. Pembentukan BPUPKI adalah sebuah langkah konkret pelaksanaan janji Jepang atas kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pembentukan BPKI. BPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945 setelah Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibubarkan. BPUPKI dibubarkan karena dianggap terlalu cepat dalam menyatakan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan aksi penculikan terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta yang dilakukan oleh sekelompok pemuda. Beberapa pemuda yang terlibat dalam penculikan ini antara lain Soekarno, Wikana, dan Khalil Saleh. Mereka semua merupakan anggota dari perkumpulan Mateng 31. Proklamasi sendiri dibuat di rumah Laksamana Maheda. Terdapat 3 tokoh yang menyusun teks proklamasi, yaitu Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Saat itu Hatta dan Ahmad Subarjo berperan dalam menyumbangkan pemikiran, sementara Soekarno menuliskan teks proklamasi. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 tahun Masehi atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang, yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta di sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sehari setelah kemerdekaan, para pemimpin membentuk lembaga pemerintahan dan kelengkapan negara. PKI segera melaksanakan rapat yang menghasilkan beberapa keputusan berikut. Yang pertama yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Pengesahan Piagam Jakarta menjadi Undang-Undang Dasar terdiri atas pembukaan batang tubuh yang terdiri dari 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan disertai dengan penjelasan. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Terpilihnya Ir. Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia dalam musyawarah untuk mufakat. Pembagian wilayah Indonesia. Rapat PPKI Agustus 1945, wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Sunda Kecil, Sulawesi, Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku, dan Kalimantan. Pembentukan Kementerian. 2 September 1945, dibentuknya susunan Kabinet RI yang pertama. Kabinet ini merupakan kabinet presiden yang bertanggung jawab kepada presiden. Anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Tugasnya membantu presiden dalam roda pemerintahan sesuai
Amanat Undang-Undang Dasar 1945. Adapun susunan Kabinet Indonesia yang pertama, yaitu diangkat 16 orang menteri dan 4 penjabat negara. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Soekarno dan Hatta mengangkat 135 orang anggota yang dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Tugas dan wewenang menjadi anggota KNIP adalah menjalankan fungsi pengawasan dan berhak ikut serta dalam menetapkan garis-garis besar hukum negara. Membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan. Pada tanggal 23 Agustus, Soekarno mengesahkan Badan Keamanan Rakyat atau BKRI, badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan. Dan pada tanggal 5 Oktober 1945, berdiri Tentara Keamanan Rakyat atau TKRI, dipimpin oleh Supradi. Markas pusatnya ada di Yogyakarta. Perjuangan diplomasi. Apa itu perjuangan diplomasi? Perjuangan diplomasi merupakan perjuangan melalui meja perundingan tanpa adanya kekerasan fisik yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama antara pihak penjajah dengan pihak Indonesia. Perundingan Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville yang berlabuh di Jakarta. Perjanjian Renville tercatat sebagai peristiwa penting dan bersejarah bagi Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan melalui upaya diplomasi. Sebab kala itu Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Perjanjian Renville dilatar belakangi oleh pertikaian yang terjadi antara Indonesia dan Belanda. Pertikaian disebabkan oleh serangan Belanda ke Indonesia yang terjadi pada tanggal 12 Juli 1947 atau dikenal dengan agresi militer Belanda I. Republik Indonesia Serikat. Negara Republik Indonesia Serikat terbentuk pada tanggal 27 Desember 1949. Negara RIS terbentuk dari hasil keputusan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Delegasi RI di konferensi meja bundar atau KMB dipimpin oleh DRS Muhammad Hatta berupaya secara diplomatik memperjuangkan pengakuan kedaulatan Indonesia. Hasil KMB disahkan oleh KNIP dan ditandatangani pada tanggal 14 Desember 1949. Parlemen RI menandatangani keputusan tersebut pada tanggal 21 Desember 1949. Kembali menjadi NKRI. Setelah berhasil mendapat kemerdekaan, tentunya para pemimpin negara harus menentukan bagaimana bentuk negara yang cocok untuk diterapkan. Pada masa awal kemerdekaan, pendiri bangsa sepakat memilih bentuk negara Indonesia berupa negara kesatuan. Tetapi agresi militer Belanda memaksa pemimpin Indonesia memilih negara serikat sesuai dengan perjanjian konferensi meja bundar atau KMB. Pada akhirnya Presiden Soekarno secara resmi membubarkan RIS pada tanggal 17 Agustus 1950 dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat atau RIS terbentuk sebagai salah satu cara Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. Pembentukan negara bagian ini tidak mendapat dukungan dari rakyat Indonesia. Negara Republik Indonesia Serikat terbentuk pada tanggal 27 Desember 1949. Negara RIS terbentuk dari hasil keputusan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949.
Delegasi RI di Konferensi Meja Bundar atau KMB dipimpin oleh DRS Muhammad Hatta berupaya secara diplomatik memperjuangkan pengakuan kedaulatan Indonesia. Hasil KMB disahkan KNIP dan ditandatangani pada 14 Desember 1949. Parlemen RI mendatangi keputusan tersebut pada 21 Desember 1949. B. Kembali menjadi NKRI. Pada masa awal kemerdekaan, pendiri bangsa sepakat memilih bentuk negara Indonesia berupa negara kesatuan, tetapi agresi militer oleh Belanda memaksa pemimpin Indonesia memilih negara serikat sesuai dengan perjanjian Konferensi Meja Bundar atau KMB. Bentuk negara berupa RIS tidak berjalan lama. Tidak sedikit masyarakat yang mendesak untuk mengembalikan Indonesia ke bentuk kesatuan. Hal tersebut ditunjukkan di mana negara-negara bagian RIS satu persatu membubarkan diri dan bergabung dengan Republik Indonesia. Pada akhirnya, Presiden Soekarno secara resmi membubarkan RIS pada 17 Agustus 1950 dan Indonesia kembali menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. C. Gangguan keamanan. 1. Pemberontakan PKI Medium 1948. Salah satu hal yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan PKI Medium adalah perjanjian Renville yang telah disetujui sehingga wilayah dari Republik Indonesia semakin mengecil dan semakin berkurang. Bahkan kolonial Belanda memblokade jalur ekonomi Indonesia. 2. Pemberontakan DI atau TII, Daerah Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia untuk mewujudkan cita-citanya. Kartosuwiryo mendirikan sebuah pesantren di Malanggabong, Garut, yaitu pesantren Sufah. Pesantren Sufah selain menjadi tempat menimba ilmu keagamaan juga dijadikan sebagai tempat latihan kemiliteran Hizbullah dan Sabilillah. Dengan pengaruhnya, Kartosuwiryo berhasil mengumpulkan banyak pengikut yang kemudian dijadikan sebagai bagian dari pasukan Tentara Islam Indonesia atau TII. Dengan demikian, kedudukan Kartosuwiryo semakin kuat. Yang pertama, permasalahan inflasi. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami inflasi yang terlalu tinggi. Inflasi terjadi karena mata uang Jepang beredar secara tak terkendali. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengambil kebijakan berlakunya mata uang Dejavès Bank atau uang pemerintah Hindia Belanda dan mata uang pendudukan Jepang. Yang kedua yaitu ada blokade laut. Blokade ini menutup pintu keluar masuk perdagangan Indonesia. Tujuan Belanda melakukan blokade ini adalah untuk meruntuhkan perekonomian Indonesia. Dalam rangka menghadapi blokade laut ini, pemerintah melakukan berbagai upaya. Di antaranya, yang pertama yaitu melaksanakan program pinjaman nasional. Yang kedua ada melakukan diplomasi ke India. Yang ketiga mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri. Kondisi masyarakat Indonesia pada saat masa kemerdekaan. Yang pertama, dalam bidang kehidupan sosial. Dalam kehidupan sosial, setelah Indonesia merdeka, segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dan semua warga Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. Pendidikan. Pada masa awal kemerdekaan, pendidikan tentunya menjadi salah satu fokus utama dalam membangun negara Indonesia yang merdeka. Pemerintah dan masyarakat berusaha meningkatkan akses pendidikan, membangun lembaga pendidikan baru, dan meningkatkan kualitas pendidikan secara umum. Pendidikan pada awal kemerdekaan terbagi atas 4 tingkat, yaitu yang pertama pendidikan rendah,
Kedua, pendidikan menengah pertama. Ketiga, pendidikan menengah atas. Keempat, pendidikan tinggi. Dalam bidang kesenian, banyak muncul lagu yang bertemakan nasionalisme yang diciptakan oleh para komponis seperti Cornel Simanjuntak, Kubisni, dan Ismail Marzuki.